Farm Planter Indonesia. Masuk ke dalam pertanyaan kepada The Brondol adalah, saya punya ladang sudah saya pupuk dengan optimal sesuai dengan rekomendasi. Kemudian kita menggunakan kecambah bersertifikat yang sesuai dengan yang sudah dicantumkan ke dalam brosur-brosur dari produsen kecambah. Namun kenapa saya tidak bisa mendapatkan produksi sesuai dengan yang digambarkan mereka? Maka pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kesesuaian lahan yang kita gunakan dalam budidaya kelapa sawit. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan tanah ataupun lahan yang kita gunakan untuk budidaya kelapa sawit. Karena bahwa lahan kelapa sawit memiliki sudut pandang yang banyak sekali. Bagi petani kita mungkin dikira bahwa semua lahan itu sama. Padahal tidak. Setiap lahan memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda-beda. Di mana ada standarnya, dapat dilihat di dalam tabel bahwa kesesuaian lahan ada standar sesuai S1, kesesuaian S2, S3, dan N, artinya tidak sesuai. Di dalam sistem kesesuaian lahan, maka sebelum kita bicarakan tentang produksi optimalnya, produksi optimal itu sangat ditentukan oleh karakteristik lahannya. Kesesuaian lahan ini sangat didominasi oleh kondisi pembatas atau faktor pembatas dari lahannya. Maka bisa kita lihat di samping di sini, kita bisa lihat bahwa dalam kesesuaian lahan Lysis guinensis Jack atau kelapa sawit ini, faktor pembatas yang pertama adalah temperatur. Di mana kesesuaian yang pertama ini bisa dilihat di tabel adalah 25 sampai 28. Kemudian yang tidak sesuai adalah lebih daripada 35. Jadi ketika kita temperatur pada berapa, maka bagusnya para petani dan para planter semuanya kita list kondisi yang milik kita. Nanti kita akan masuk ke tingkat kesesuaian nomor berapa. Kemudian adalah ketersediaan air. Di sini faktor ketersediaan air bahwa kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang membutuhkan air yang dalam jumlah banyak, maka faktor air menjadi faktor pembatasnya. Di mana ketersediaan air di sini dapat dilihat masa keringnya, jika masa keringnya lebih daripada atau 2 sampai 3 bulan dalam setahun, maka kita masuk ke dalam sistem kesesuaian yang kedua. Maka kita harus list satu persatu. Kemudian ketersediaan oksigen mungkin ini jarang kita bahas. Kemudian media perakaran. Kondisi lahan sangat ditentukan oleh akan pertumbuhan perakarannya. Pertumbuhan perakaran sangat ditentukan oleh tekstur tanahnya. Di mana bahwa S1 di sini dapat dilihat bahwa teksturnya adalah agak halus atau sedang. Di mana kasarnya misalnya kondisi berpasir, berarti tingkat kesesuaiannya bisa dikatakan tidak sesuai jika memang kondisi banyak pasirnya, total 100% pasir. Kemudian di sini ada drainase, kemudian baik atau sedang, terhambat, maka daerah-daerah gambut yang dia tergenang, maka tingkat kesesuaiannya adalah sebenarnya tidak sesuai lagi. Karena bahwa kelapa sawit memiliki faktor pembatas, ketika memiliki faktor pembatas tergenang air yang tidak teralirkan, maka bagian dari faktor ketidaksesuaian kelapa sawit itu sendiri. Kemudian pada S1, kesesuaian S1 pada daerah drainase, maka drainasenya yang lancar, yang baik dan sedang masuk dalam kriteria S1. Kemudian di sini ada media perakarannya, ada bahan kasarnya, kedalaman tanahnya. Ini yang penting kita bahas adalah kedalaman tanahnya. Kedalaman tanah sangat berikatan erat dengan media perakarannya, ke pertumbuhan perakarannya, di mana bahwa kondisi yang sesuai adalah selebih dari 100 cm, kemudian sesuai yang kedua adalah 175 sampai 100, kemudian S3 atau kesesuaian yang ketiga adalah 50 sampai 75, yang tidak sesuai adalah kurang dari 50. Hal ini sangat logik, sangat masuk ke dalam pikiran kita. Di mana bahwa perakaran sistem solum tanah yang dangkal maka semakin tidak sesuai. Ini harus menjadi pertanyaan perhatikan bagi kita semuanya. Misalnya kedalaman padasnya belum apa-apa, baru 50 cm sudah ketemu padas atau ketemu pasir kuarsa yang sama sekali tidak menguntungkan bagi sistem pertanian kelapa sawit, maka dia akan menjadi faktor pembatasnya. Kemudian gambut, ini banyak mungkin para petani juga yang melakukan penanaman di gambut. Perhatikan gambutnya. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan di gambut yang pertama adalah ketebalan gambutnya. Semakin tebal gambut, semakin tidak sesuai. Kemudian yang kedua, sisipan bahannya. Kemudian ada yang angka-angka ini, berapa ketebalannya ya. Kemudian
mineral pengkayaannya ini sangat ditentukan oleh sangat oleh kandungannya, dan yang paling penting adalah tingkat kematangannya. Saya sudah pernah membahas masalah gambut, bahwa gambut itu adalah memiliki 3 standar. Ada hemik, fibris, hemik, dan sabris. Ada gambut yang matang, ada yang gambut yang sedang, dan ada gambut yang mentah. Fibris atau fibros adalah yang mentah, di mana kondisi yang mentah sebenarnya masuk ke dalam kategori tidak sesuai. Kemudian yang bagus gimana Pak Pendi? Adalah ketika dia berada di antara di sini ada kesesuaian kelas 3 adalah hemis dan fibris. Tapi ketika kesesuaian yang pertama adalah kedalamannya kurang dari 60. Yang kalau kedalamannya adalah kurang daripada 60, namun dalam kondisi yang sudah matang, maka dia memiliki tingkat kesesuaian yang sesuai. Kemudian ada KTK atau kapasitas tukar kation yang nanti kita bahas selanjutnya, kejenuhan bahasanya, pH-nya, sampai ke total toksisitasnya. Dan yang paling penting di sini ada angka yang namanya alkalinitas. Alkalinitas adalah kandungan garam, kegaramannya. Maka kondisi kelapa sawit atau lahan di kelapa sawit yang ada di daerah laut, dekat laut, yang memiliki salinitas atau kegaraman tinggi, maka sebenarnya semakin tinggi garamnya, maka semakin tidak sesuai dengan pertambangan sawit. Karena bahwa kegaraman ini akan menghambat sistem perakaran dan akan menghambat sistem produksi pastinya. Maka harus kita lihat dulu. Kemudian ada sulfidik, kedalaman sulfitnya atau sulfatnya, mungkin sulfat ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah erosinya, mungkin tingkat kemiringannya. Maka di dalam sistem sistem pertanaman kelapa sawit juga sebenarnya harus menghitung tingkat kemiringannya. Ketika dia tidak sesuai dengan tingkat kemiringannya atau terlalu curam, maka sebenarnya sudah tidak sesuai untuk digunakan di dalam kelapa sawit atau tidak sesuai. Faktor pembatasnya sangat banyak sekali. Karena bahwa di dalam sistem kecuraman akan berpengaruh terhadap sistem erosi dan nanti akan berpengaruh terhadap faktor kehidupan dari kelapa sawit itu sendiri. Kemudian bahaya banjirnya, kemudian penyiapan lahannya. Jadi kesimpulannya di dalam sistem kesesuaian lahan di kelapa sawit ini, bahwa setiap lahan memiliki kondisi berbeda-beda di dalam tingkat produksi kelapa sawit itu sendiri. Maka yang harus kita pahami adalah kita berada di kelas berapa. Sejago-jagonya kita memupuk, merawat, namun dalam kondisi kelas lahan yang berbeda, maka kondisi atau produksi kelapa sawit juga berbeda. Contohnya, kita punya gambut kedalaman misalnya di sini ada kedalamannya adalah 150 cm, yang mana masuk ke dalam tingkat kesesuaian yang ketiga. Kemudian faktor pembatas airnya masuk kesesuaian kelas berapa, misalnya dia sudah sering tergenang, maka kita berharap untuk mendapatkan, misalnya ada sebuah produsen kecambah mengatakan panen perdana 26 bulan dengan 26 bulan dengan 16 ton per hektar per tahun di panen pertama, ya mungkin saya kira sangat jauh sekali. Karena kita berada di kelas kesesuaian yang nomor 3, yang faktor pembatasnya juga banyak. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan kepada para petani dan para planter semuanya. Intinya adalah kita harus pahami, kita berada di tingkat kesesuaian berapa. Sehingga bahwa setelah kita tahu tingkat kesesuaiannya, maka kita bandingkan dengan produksi yang sesuai dengan tingkat kesesuaian lahannya. Terima kasih, semoga dapat dipahami, dan ya kita harus mulai belajar ke dalam sebuah titik level pertanian yang lebih tinggi. Kita belajar tentang kesesuaian lahannya. Terima kasih, salam planter Indonesia.